Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita melanjutkan kajian Tibyan fi adabi hamlatil Quran karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di malam ke-29 Ramadan. Bila keputusan pemerintah kelihatan hilal esok terakhir mamin bilanya kada, nah 30 berarti istiqmal. Ini masih tentang surah-surah disunahkan untuk membaca, kapan waktunya dan apa yang harus dibaca. Sambungan yang kemarin, faslun fi istihbabi qiraati ayatil kursi wal muawwizatain. Jadi surah yang disunahkan untuk dibaca yaitu di sini ayat kursi dan al-muawwizatain. Al-muawwizatain itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wa yustahabbul iksaru min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin. Jadi disunahkan banyak membaca ayat kursi dalam setiap kondisi, keadaan dan tempat. Memang disunahkan karena memang isi dari ayat kursi itu mengenai Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungannya itu luar biasa. Ayat kursi. Wa ayyaqra'aha kulla lailatin idza wa ila farashihi. Ini kita ulang masih yang kemarin. Jadi kalau mau tidur membaca ayat kursi. Wa ayyaqra'al mu'awwidzatain aqiba kulli salatin, dan membaca al-mu'awwidzatain sesudah setiap salat. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir, bahwasanya kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh aku an aqra al mu'awwidzatain dubura kulli salatin, setiap selesai salat. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasai wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih. Lalu fasal ini bab berikutnya lagi, fima yuqra'u 'inda naum, yang dibaca sebelum tidur, yang dibaca sebelum tidur. Yustahabbu ayyaqra 'inda naumi, ini sebelum tidur lah. Yang pertama disunahkan membaca adalah ayat al-kursi. Ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Di hadis lain itu Al-Ikhlas ini 3 kali. Wal mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, dan akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah. Fahadza mimma yuhtamu lahu, ini yang diperhatikan penting. Wa yata'aqqadul i'tina'u bihi, dan sangat penting lah dan perlu diperhatikan. Faqad tsabatat fi ahaditsu sahihatun. Jadi banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang pentingnya membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, al-mu'awwidzatain, dan akhir surah Al-Baqarah. Fa fi sahihain an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri. Kata Nabi apa? Al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qaraha fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca, maksudnya 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah yang dibaca pada malam hari, kafatah. Nah, kafatah ini maknanya qala jama'atun minal ulama kafatahu min qiyamil lail. Kayak membackup qiyamul lail itu sebuting maknanya. Makna yang lain, kafatahu al makruh fi lailatihi, terjaga daripada yang tidak disukai pada malam tersebut, atau terjaga daripada gangguan. Nah, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bila 2 ayat yang terakhir itu lain dari lillahi ma fis samawati wal ardh yang tubudu ma fi anfusikum, lain itu. Tapi apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Nah, dari itu. Jadi 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila. Nah, berarti tambahannya itu ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, dan amanar rasulu bima. Itu yang dibaca.
Ini Al-Quran aja nih, belum yang bacaan dari hadis Nabi lain, maksudnya hadis Nabi menyuruh untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin. Nah, ini dari si Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Ini berarti Sidin di rumah karena memang istri beliau. Apa kata Siti Aisyah? Karena kulla lailatin, setiap malam Nabi itu membaca Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain al-falaq dan an-nas wa qad qaddamnahu fi fasli nafas bil Quran. Ini dia ada di bab sebelumnya. Ini tidak kita bahas kemarin. Jadi setelah membaca Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, yanfusu itu ditiup. Cuma kayak ada liur-liurnya sedikit. Lalu diusapkan seluruh kepala. Jadi baca sudah selesai nyar diusapkan seluruh kepala. Jangan yang ada yang asal ada aja asal ada. Itu yanfusu bil Quran. Karena ada keberkahan. Yanfusu bil Quran. Nah, jadi ketika sebelum tidur itu ini urutannya tidak disebutkan lah, tidak disebutkan. Cuma kalau akhirnya itu yang fuso tadi, maka Al-Ikhlas, Al-Muawwidzatain letakkan di terakhir. Kalau di awal Bang boleh aja. Ini tidak disebutkan secara detail urutannya. Lalu riwayat lain warawabnu Abi Daud bi isnadihi an Aliyin radhiyallahu anhu qala ma ara ahadan yaqilu dakhala fil Islam yanamu hatta yaqra ayatul kursi. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku melihat satu orang pun yang dia berakal, berarti sudah berakal, nah berarti dakhala fil Islam, yang sudah Islam tidur sampai membaca ayat kursi. Maksudnya sahabat Nabi itu ya sebelum tidur kebiasaannya membaca ayat kursi. Dari masih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ma kuntu ara atau ura ahadan yaqilu yanamu qabla ayaqral ayat as-salas al-awakhir min suratil Baqarah isnaduhu sahihun ala syatul Bukhari wa Muslim. Ini riwayat lain bahwasanya sebelum tidur itu membaca 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ini riwayat Sayyidina Ali. Kalau yang riwayat Abu Mas'ud Al-Badri ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga 2 ayat sebelum terakhir. Kalau 2 ayat sebelum terakhir itu yang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, dari situ. Tapi kalau dari riwayat Sayyidina Ali 3 ayat yang terakhir dari lillahi ma fis samawati wa fil ard. Yang itu dari itu. Lalu yang mana kita pilih terserah aja. Cuma kalau ingin mencakup yang semua maka pilih yang 3 ayat. Nah, tuh, sudah membackup yang 2 ayat tadi. Itu. Lalu riwayat yang lain wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir, kata Nabi apa? La tamurru bika lailatun illa qara'ta fiha Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain fama atat alayya lailatun illa wa ana akrahunna. Jadi kata Nabi Muhammad SAW kepada Uqbah bin Amir, janganlah kamu lewatkan satu malam pun kecuali kamu membaca Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kata Nabi, tidaklah satu malam pun aku lewatkan kecuali membaca 3 surah ini. Saking Nabi memotivasi untuk membacanya. Lalu dari yang berikutnya, Blang. Nah, kalau yang tadi, yang riwayat Uqbah bin Amir, ini akhrajahu Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, akhrajahu Ahmad dan Ibnu Asakir dalam fi tarikhi, kitab beliau tarikh. Nah, lalu dari Ibrahim An-Nakhai ini
dalam kitab Ibrahim An-Nakhai ini dalam kitab Nataijul Afkar. Bagaimana bunyi riwayatnya? Ini dari Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama tabi'in, kalau tidak salah. Kanu yastahibbuna ayyaqra'u haula'i suwar fi kulli lailatin salasa marrat. Mereka itu mungkin ulama atau para sahabat atau nabi suka atau mensunahkan membaca surah-surah yang tadi fi kulli lailatin salasa marrat, setiap malam itu 3 kali, dibacanya 3 kali. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali, al-mu'awwidzatain dibaca 3 kali juga. Berarti Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Berarti ada 9 kali yang dibaca untuk yang ini. Isnaduhu sahihun ala syarti muslimin. Wa an Ibrahim aidan kanu yu'allimunahum idza awaw ila furushim ayaqra'u al-mu'awwidzatain. Nah, berarti di riwayat yang di atas tadi disuruh membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Suruh membaca aja. Nah, kalaunya yang dari riwayat ini membacanya 3 kali, 3 kali. Nah, itu. Jadi bilanya membaca sekali-sekali aja itu sudah melakukan, mengamalkan hadis yang di atas tadi, yang asal dibaca sekali-sekali. Cuma kalau ditambah dengan riwayat yang ini membacanya 3 kali, 3 kali. Berarti minimal dibaca sekali. Nah, kalaunya maksimalnya 3 kali. Riwayat lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini agak berbeda riwayatnya dibanding yang lain-lain tadi. Di luar pakem ayat kursi, amanah rasul, al-ikhlas, al-mu'awwidzatain, apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a. Jadi kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini tidak tidur sebelum beliau membaca satu surah Az-Zumar, yang kedua Bani Israel. Banyaknya ayatnya nih. Jadi anak guring mata ngantuk membaca Az-Zumar sigar dulu. Ini panjang Az-Zumar nih. Bani Israel itu kan di ayat di juz 15 itu setengah juz. Jadi hafal kan. Walaupun hafalkah kita kada hafal kan perlu waktu. Bani Israel ini berapa? Lebih daripada 100 ayat. Baca dulu kan tuh. Az-Zumar, ini 2 buting, Az-Zumar dan Bani Israel. Hadisnya Hasan. Berarti apa? Berarti bacaan Nabi ini sebelum guring banyak nih. Jadi kalau kita melihat riwayat Nabi ini kada kayak ini nah. Datang tempat tidur, ngantuk, guring dah kayak itu, kada. Jadi tidur itu adalah sebuah aktivitas yang diisi sebelumnya dengan zikir-zikir. Nah, itu. Bukan hanya sekadar aktivitas kehidupan manusia biasa, bukan. Dari beberapa bacaan-bacaan tadi, tetapi tidur ini merupakan kesempatan untuk membaca zikir-zikir sebelum tidur nih. Karena bisa jadi tidur yang dilakukan itu adalah tidur terakhir. Dan tidur ini bukan hanya sekadar aktivitas manusia biasa. Tidur itu bisa berpengaruh terhadap banyak hal. Bagi para nabi, tidur itu ada yang namanya mimpi. Dan mimpi itu adalah bagian daripada wahyu. Jadi bukan sekedar guring itu aktivitas biasa aja, ada sekalinya. Jadi tidur ini memiliki makna yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam, kehidupan beliau berubah sesudah apa? Sesudah beliau bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu. Lalu apalagi Nabi Yusuf juga keluar dari istana karena sebab mimpi juga. Mimpi teman beliau di penjara. Yang satu mimpi menuangkan minuman, yang satu mimpi membawakan makanan. Dan ternyata yang membawakan makanan itu dieksekusi mati, yang membawakan minuman itu malah menjadi pelayan kerajaan. Sebab karena mimpi itulah Nabi Yusuf diketahui bisa mentakwilkan mimpi. Nah, dan berikutnya raja itu bermimpi. Nabi Yusuf bisa mentakwilkan mimpi dan bebas gara-gara bisa mentakwilkan mimpi itu karena mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak atau dapat perintah menyembelih anak karena apa? Mimpi juga di surah Shofat.
Inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Aku bermimpi menyembelihmu, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Di kejadian lain, Nabi Muhammad SAW tahun 6 Hijriah itu sebelum beliau umroh. Jadi Nabi ini kan hijrah. Tahun pertama tidak ada apa-apa. Di tahun pertama itu meninggal sahabat Nabi yang ngarannya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah orang yang pertama kali mengadakan sholat Jumat. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, Ghazwatul Badar. 3 Hijriah Ghazwatul Uhud. 4 Hijriah ada. Tahun kelima itu Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Tahun ke-6, nah berarti 6 tahun nih Nabi kada ke Mekah. 6 tahun Nabi tidak melihat Masjidil Haram. 6 tahun Nabi tidak melihat Ka'bah. Nah, tahun ke-6 Nabi itu mimpi umrah. Esoknya ya tulak. Esoknya tulak. Maksudnya beberapa waktu kemudian Nabi menyusun pasukan berangkat umrah. Sampai di Mekah ternyata tidak diizinkan oleh penduduk kota Mekah. Nah, Mundah Sawah ini pisahnya kada keluar. Lalu apa? Lalu terjadi kesepakatan yang namanya Sulhu Hudaybiyah. Dan Nabi umrohnya di qadha tahun berikutnya tahun 7 Hijriah. Nah, itu awalnya dari mimpi juga. Berarti dari baca-bacaan ini kita tidur ada mimpi itu seperti isyarat. Cuma ini jelas tidak semua mimpi. Bisa jadi mimpi itu adghasu ahlam, bunga tidur aja. Bisa itu ada isyarat, bisa sekadar mimpi biasa. Bisa juga mimpinya itu gangguan dari setan. Nah, diganggu setan bisa. Lalu faslon, ini yang berikutnya lagi. Fima yuqra'u ba'dal istiqadh. Yang dibaca sesudah bangun tidur. Ini ayat Al-Qur'annya. Nah, kalau yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Nah, itu bukan ayat Al-Qur'an. Ini yang versi ayat Al-Qur'an sesuai kitabnya Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Wa yustahabbu ay yaqra'a idza istayqadha minan naumi kulla lailatin akhira Ali Imran min qouli ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Nah, itu yang dibaca bila bangun tidur. Faqad tsabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqadha. Jadi Nabi itu membaca akhir surah Ali Imran apabila bangun tidur. Bangun guring ini dibaca. Ini riwayat siapa? Ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Faslon. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa riwayat yang ditampilkan oleh Imam Nawawi di sini, cukup banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut adalah orang-orang terdekat Nabi atau paling tidak keluarganya itu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu sekali Nabi dan beliau itu ya keluar masuk rumah Nabi lah. Karena memang sepupu Nabi dekat gitu. Lalu ada lagi siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Dekat. Lalu ada siapa lagi? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kenapa jadi dekat dengan Nabi? Maksudnya jadi banyak memiliki stok riwayat dari Nabi karena saudara beliau Hafsah itu adalah istri Nabi. Ada selain Abdullah bin Umar termasuk al-abadil al-arba'ah yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini kenapa termasuk alim dan memiliki banyak riwayat? Termasuk saudara beliau namanya Urwah bin Zubair itu termasuk ulama karena acil bibi mereka adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena ibunya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair itu namanya Asma binti Abu Bakar yang dapat gelar Zunnitaqain, pemilik dua selendang. Karena Asma ini yang mengantarkan makanan ke gua Sur waktu Nabi di peristiwa hijrah itu bersembunyi. Nah,
Jadi cukup banyak para sahabat Nabi itu yang memang memiliki kedekatan dengan Nabi dan memiliki banyak riwayat dari Nabi. Cuma tidak semua atau tidak selalu. Ada juga yang orang lain kayak siapa? Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini bukan keluarga dekat Nabi, tetapi mereka juga banyak memiliki riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di akhir surah Al Imran lah untuk bangun tidur. Lalu untuk sakit, nah ini ada juga bacaan untuk sakit, tapi dari ayat Al-Quran. Yustahabbu ayyuqra' indal maridi bil Fatihah. Jadi bila ada yang sakit disunahkan membaca surah Al-Fatihah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih fiha wa ma adraka annahu ruqyah. Tahukah kamu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, obat. Wa yustahabbu ayyuqra'a indahu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, man nafsi fil yadain, dan ditiupkan ke dua tangan. Ya tadi dibacanya bentuk garing. Bacaan garing apa? Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Hanya dia ke tangan satu juga sama. Bahkan sahabat dzalika fi sahihain. Ini di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya hal tersebut. Nah, ini ada disebutkan di kitab At-Tibyan juga, cuma kita ada sempat nih kayaknya. Di faslin nafas tentang ada yang ditiup. Jadi setelah dibaca ada yang ditiup. Ada di bab sebelumnya. Dari Thalhah bin Musarrif, ini riwayat lain. Thalhah bin Musarrif ini dalam kitab Abu Ubaid, karangan Abu Ubaid, nama kitabnya Fadailul Quran, Fadilah Al-Quran. Dan Imam Baihaqi, di kitab Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman, kalau tidak salah nama kitabnya. Bagaimana riwayatnya? Nah, bunyi riwayatnya, kana yuqalu, adalah dikatakan, disebutkan, dibacakan, innal marida idza quri'a indahu al-Qur'an wajada lidzalika khifatan. Kalau orang yang sakit dibacakan Al-Qur'an, maka dia akan meringankan. Fadakhaltu ala Khaisamah wa huwa maridun. Pada suatu ketika, kata Thalhah bin Musarrif, aku masuk atau datang ke rumah Khaisamah dan dia sedang sakit. Faqultu inni arakal yauma salihan. Jadi Khaisamah ini garing, lalu dielangi, dikunjungi oleh Thalhah bin Musarrif. Sampai di sana, inni arakal yauma salihan. Saya lihat kamu hari ini sudah sehat, sudah mendingan, sudah sigar. Lalu kata Khaisamah, innahu quri'a indi al-Quran. Tadi dibacakan Al-Quran. Nah, ini kita praktikkan. Bila nyeding garing, bacakan Al-Quran. Di sini tidak sebutkan ayatnya apa, secara apa nih, secara terperinci. Yang di riwayat ini, yang dari Thalhah bin Musarrif. Tapi kalau yang dari riwayat sebelumnya, yang hadis sahih itu dari Bukhari Muslim, itu yang dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bacaan ayatnya lah. Kalau yang bacaan hadis yang zikirnya, yang Allahumma shfi shifaan ajilan la yughadiru bihi saqaman, itu baca 7 kali. Itu lain. Maksudnya lain ayat Al-Qur'an. Nah, jadi ada dua macam zikir ini. Zikir dengan Al-Qur'an, zikir dengan yang itu memang zikir yang dari hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir, bukan ayat Al-Qur'an. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu zikir dari hadis Nabi, bukan ayat Al-Qur'an. Sudah. Riwayat berikutnya ini dari Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah taala bisnadihi, anna Ramadiyya radhiyallahu anhu kana idza ishtaka syai'an. Jadi ada salah seorang tuh nama ngaran sidin Ramadi. Ini ulama kayaknya nih. Jadi ini apabila garing, idza ishtaka syai'an, apabila mau sesuatu, qala hatu ashabul hadis fa idza hadaru. Coba datangkan, panggilkan ashabul hadis, ahli hadis, minta bacakan. Qala iqra'u alayya al hadis, minta bacakan hadis. Nah, sidin ini lain pulang. Jadi
Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwasanya Ar-Ramadi radhiyallahu anhu ini apabila sakit minta bacakan hadis, bacakan hadis. Nah, fahadzal hadis lalu jadi Imam Nawawi nih, fahadza fil hadis ini hadis fal Qur'anul Karim aula. Hadis aja bisa membuat sembuh, apalagi kalamullah, apalagi Al-Qur'an. Ini tinggal terserah aja pilih yang mana dibaca. Bila garing ini dibaca alternatif obat. Nah, ini yang dibaca. Habis itu yang dibaca bila sakit. Jadi dibaca waktu tidur ada tadi, waktu bangun ada, waktu sakit ada yang dibaca. Lalu berikutnya fi mayuqra'u indal mayit. Nah, ini kalau yang meninggal. Yang meninggal apalagi dibaca. Qala al-ulama min ashabina wa ghairihim yustahabbu ayyuqra'a indahu Yasin. Jadi bila ada orang meninggal disunahkan membaca Yasin li hadisi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Karena hadis dari Ma'qil bin Yasar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda iqra'u Yasin ala mautakum. Ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, riwayat lain lagi mengenai orang yang meninggal apa yang dibaca ini dari Mujalid Anis Sya'bi. Kanatil ansaru, orang-orang ansar itu idza hadaru, apabila takziah nih, qara'u indal mayyit, mereka membaca di samping mayit itu surat Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah. Panjang pada Yasin nih. Kita takziah dulu aja maksudnya. 3 jam pada bulik-bulik lagi. Soalnya Al-Baqarah dibaca. Dasar riwayatnya ada itu. Karena ada riwayatnya. Bilanya yang versi sedang berarti Yasin dibaca. Bilanya agak yang panjang lawas menghadangi orang juga. Nah, Al-Baqarah itu dibaca. Ada riwayatnya. Kalau yang lain terserah aja kah? Terserah aja. Nah, dah habis tentang baca-bacaan ini. Lalu selanjutnya al-babut tasya fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Ini bab yang terakhir lah dalam kitab At-Tibyan. Judulnya tentang menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Mushaf. I'lam annal Qur'an al-aziz kana mu'allafan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahif fil yaum. Jadi Al-Qur'an itu memang sudah disusun sejak zaman Nabi seperti mushaf kita pada hari ini. Ini hari ini zaman Imam Nawawi lah. Berarti sudah jadi satu buku istilahnya. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin bal kana mahfuzan fi sudurir rijal wa kana tawaifu min sahabat yahfazunahu kullahu wa tawaifu yahfazuna ba'dhan minhu. Jadi zaman Nabi itu Al-Qur'an sudah tersusun tetapi belum terkumpul dalam satu mushaf, satu buku. Nah, cuma mahfuzan fi sudurir rijal, cuma dihafal oleh para sahabat Al-Qur'an ini. Karena zaman Nabi hidup itu kertas itu masih apa ya? Kayaknya belum sampai atau sangat minim. Jadi bila nyenak membaca Al-Qur'an, karena keterbatasan tadi, ya hafalan. Hafal. Mengaji dulu aja. Ya kan tidak bukunya belum menjadi satu buku. Ya, sahabat Nabi itu dahulu karena keterbatasan yang alat tulis kertas itu ya dengan hafalan. Wa kana tawaifu minas sahabati, sebagian sahabat itu ada yang yahfazunahu kullahu, ada yang hafiz Quran semuanya, tapi ada juga yang menghafalnya sebagian saja. Jadi tidak semua sahabat itu hafiz Quran. Nah itu. Ini waktu Nabi hidup. Falamma kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qutila katsirun min hamalatil Quran khafa mautahum wa ikhtilafa man ba'dhum fihi fastashara sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushafin fa asyaru bidzalika fa katabahu fi mushafin wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi di bab terakhir ini Imam Nawawi menceritakan tentang sejarah Al-Qur'an.
Jadi waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, hafizul Quran atau hamalatil Quran ini banyak yang meninggal. Salah satunya di perang Yamamah, banyak yang meninggal. Di perang Yamamah itu banyak meninggal. Lalu apa? Musyawarah untuk menjadikan Al-Quran ini jadi satu mushaf, satu buku. Misalnya nih Al-Quran, nah jadi satu ini. Dan ketika selesai ditulis, sudah selesai ditulis, salinannya tadi diletakkan di rumah istri Nabi Hafsah Ummul Mukminin. Nah, sudah, itu yang fase pertama. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Falamma kana zaman Utsman radhiyallahu anhu wa intashara al-Islamu, saat masa Sayyidina Utsman dan Islam itu semakin tersebar, bahasa Arabnya tuh al-balad al-bilad ma wara'an nahar, negeri-negeri di belakang sungai. Maksudnya sampai ke Asia Tengah. Islam itu sudah jauh benar. Khafa Utsman radhiyallahu anhu wuqu'al ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an aw ziyadati fihi fa nasakha min dzalikal majmu' alladhi 'inda Hafsah radhiyallahu anha alladhi ajma'at sahabatu alaihi wa sahib wa ba'atha fi biha ila al-buldan wa ma'ara bi itlafi ma khalafaha wa kana fi'luhu hadza bittifaqin minhu wa min aliyin wa min ali ibn Abi Thalibin wa sir sahabat wa ghairihim radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Utsman ini Al-Quran ini, bahasa Al-Quran, penulisan Al-Quran itu jadi satu, jadi standar. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Dan yang gaya tulisannya selain itu dibakar supaya apa? Tidak tercampur. Nah, ini disepakati sahabat sudah. Nah, wa inna ma lam yajma'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin lima kana yatawaqqa'u min az-ziyadati wa naskhi ba'dil matlu wa lam yazal dzalika tawaqqu' ila wafati sallallahu alaihi wasallam. Falamma amin Abu Bakar wa sahabat radhiyallahu anhum dzalika tawaqqu' waqtadatil maslahah jam'ahu fa'aluhu radhiyallahu anhum. Pertanyaan lagi, kenapa zaman Nabi Muhammad itu Al-Qur'an tidak dibukukan jadi satu? Kan Nabi ada. Ya tidak bisa, karena apa? Wahyu kan turun terus. Jadi satu buku ada pulang, hanya dibabak pulang, bahasa pulang, menjilid. Nah, jadi belum lagi buku. Nah, ada jadi dinasah, ayat itu dinasah, ada jadi pulang, ganti. Nah, makanya belum jadi satu buku, karena masih proses lagi. Sampai Nabi meninggal baru Al-Quran itu selesai, tidak ada lagi wahyu yang turun. Itu salah satu sebabnya. Kenapa zaman Nabi Muhammad ini tidak dibukukan? Selain yang keterbatasan alat tulis, juga wahyu itu masih turun. Kalau masih turun ya belum bisa ditutup pokoknya, belum bisa disempurnakan. Nah, waktu Nabi sudah meninggal, zaman Sayyidina Abu Bakar, tidak ada lagi ayat yang dinasakh, tidak ada tambahan. Nah, maka sudah bisa dikumpulkan jadi satu mushaf. Bagaimana nih kita bayangkanlah di zaman sahabat itu keterbatasan. Kalau kita bandingkan hari ini, nak mengaji, ada mushafnya terbatas. Jadi ditulis itu ditulang, di pelepah kurma. Dan itu tidak semua Al-Quran berarti ditulis. Yang pasti menulis Al-Quran ini adalah sekretaris Nabi. Itu pasti sudah. Tidak semua berarti. Nah, lalu di sini ada khilaf tentang zaman Sayyidina Utsman ini ada berapa salinan yang ditulis waktu zaman Sayyidina Utsman yang sudah penyatuan. Nah, aksarul ulama, kebanyakan ulama itu berpendapat ada 4 salinan. 1 ke Basrah, 2 ke Kufah, 3 ke Syam, 4 beliau memegang sendiri. Nah, itu yang jadi salinan. Hanya itu disalin berikutnya. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan 7. Ada 7 salinan. 1 ke Mekah, lalu ke Syam, ke Yaman, ke Bahrain, Basrah, Kufah, dan 1 beliau simpan di Madinah. Itu. Nah, itu udah.
Lalu fasal, ini fasal berikutnya lagi. Ittafaqal ulama'u 'ala istihbabi kitabatil masahib wa tahsini kitabatiha wa tabyiniha wa idahiha wa tahqiqil khatti duna masyqihi wa ta'niqihi. Zaman Imam Nawawi ini mesin fotokopi belum ada lagi. Zaman Imam Nawawi ini belum ada perinan. Berarti apa? Semua ilmu itu ditulis tangan. Semuanya itu ditulis tangan. Ya pakai tinta. Bukan pakai pulpen yang tinta. Maka tulis tangan itu kemampuan paling utama untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan tulisan untuk semua hal. Jadi kalau sekarang tulisan tangan kada baik, kalau diketik mengetik koler, tulisan tangan kada baik, rekam suara, keluar dah tulisannya. Sudah sampai situ. Nah, tapi di masa beliau ini, di masa Imam Nawawi ini, ya masa sebelumnya berarti sama. Bahkan kan masa Datuk Lampaian masih seperti itu. Datuk Lampaian kan menulis Al-Quran. Disunahkan untuk menulis mushaf dan membagusi tulisannya. Jadi Al-Quran ini ditulis. Gimana lah, Al-Quran lah. Ditulis bang nih. Kada tahu lah adakah orang menjual Al-Quran atau ada lah. Kada terdapat riwayatnya. Orang menjual Al-Quran, orang menulis Quran, lalu dijual. Nah kada tahu lah namanya kondisi sosialnya. Cuma yang jelas Al-Quran itu ditulis. Kalau ingin memiliki Al-Quran ya ditulis. Gitu. Kalau ingin memiliki kitab ini ya ditulis. Makanya bisa jadi satu kitab kayak Atibian ini nuskhahnya itu bisa beda-beda karena kan murid beliau yang menyalin beda-beda. Mungkin beliau sendiri yang menulis bisa juga gitu. Cuma kan walaupun beliau sendiri yang menulis, murid beliau menyalin ya perlu waktu juga. Nah, qala ulama'u wa yustahabbu naqtul mushaf wa syaqluhu fa innahu siyanatun min lahan fihi wa tashib. Jadi disunahkan para ulama itu mensunahkan untuk memberikan titik dan mengharokati membarisi Al-Quran. Zaman sidin. Karena Al-Quran ini waktu ditulis zaman Sayyidina Utsman itu tanpa titik dan tanpa baris. Al-Qurannya itu nah. Ini alahan pada gundul kita ini ada berbaris saja, ini kan bertitik. Ada bertitik itu takkah atau sakkah? Jadi kalau kita perhatikan ada huruf-huruf bahasa Arab ini ada yang mirip-mirip. Tak jokong tahu lah bahasa Jawanya apa tak jokong ya? Tak jokong tak. Tak jokong itu miripannya dengan ba, sa, nah itu mirip. Fa itu tinggal ditambahi kepalanya aja. Itu sama. Adapun kof dengan fa itu kada sama. Kof itu kan belubang. Nah, kof itu nah. Yang ininya itu sama dengan nun, sama dengan lam. Jadi bilanya ada orang menulis fa dengan ko itu sama bawahnya, itu secara tulisan khat salah. Ya salahnya kada berdosa juga bang. Cuma maksudnya dalam kaidah khat. Jadi bilanya pian semalam itu ada melihat berita di muka sekumpul itu ada kami bulah di YouTube. Di muka sekumpul itu bulah gerbang tulisannya ahlan wa sahlan bi kudumikum. Tapi yang kontraktor mulahnya ini kita paham yokot. Tim ahlinya ada sebujurannya, sudah konsultasi. Cuma salinan yang dijulung ke kontraktor yang tukang ulah ini lain gambar yang aslinya, mungkin yang blurnya. Lalu salah tulis. Sudah jadi dihancur lagi tulisannya bahasa. Soalnya salah khot ini untuk kalangan yang ahli itu kayak sopan bener. Jadi bilanya ada masjid yang ada ukiran khot-khotnya, kalau ahli khot itu masuk dari jauh tuh kelihatan dah tuh salahnya. Salah tuh kayak kadang kan ini sudah variasi, kada ada masalah.
Ada masalah kan? Tinggal di tahun ini kan kali khot ini apa tuh? Cuma maksudnya, nah kalau yang kayak tulisan Allahumma inni as'aluka min fadlik ini adalah naskhi, kebanyakan naskhi. Jadi ada standarnya. Jadi salah menulis khot itu salah kaidah itu aja bang. Bukan masalah dosa atau ada, itu lain pulang kisahnya. Cuma bagi yang ahli khot itu sama kayak ini, kayak kita mendengar orang mengaji di mic, bacaannya panjang pendeknya salah tuh ada nyaman di telinga. Ahli khot itu sama, ketika melihat ada tulisan ada sesuai kaidah tuh sakit matanya nama. Itulah. Nah, jadi ada kaidahnya. Misalnya lagi kayak wow, ro, za itu sama anunya. Nah, belokannya tuh sama. Jadi di bawah garis ini ada garis. Jadi setengah, misalnya garis ro tuh, nah kayak itu. Jadi masih banyak lagi, ulun kan mengajar mahasiswa atau program bahasa Arab, masih banyak yang lagi menulis ro itu di atas garis. Itu salah, jelas salah ada. Kalau dal itu di atas garis, dal, za itu di atas garis. Jadi kalau fa itu di atas garis, ba di atas garis, kalau kof di bawah garis, sama dengan nun. Nah itu yang standar dipelajari dalam khot. Nanti tergantung lagi tipe khotnya itu apa. Kalau kebanyakan kita yang belajar Indonesia ini itu naskhi ngarannya. Nah, kenapa jadi disunahkan para ulama mensunahkan untuk menulis di barisi dan dititiki ini untuk menjaga supaya tidak salah baca, Bab berikutnya lagi. Nah, fi hukmi kitabatil Quran bin najis wa alal judran. La tajuzu kitabatul Quran bi syai'in najis. Jadi tidak boleh menulis Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu kitabatuhu alal judran indana wa fihi madhhabu Atha alladhi qaddamnahu. Wa qaddamna annahu idza kutiba alal atimah fala ba'sa bi aqliha wa annahu idza kutiba ala khasyabah kuriha ihraquha. Ini menurut Imam Nawawi lah. Tidak boleh masuk Al-Quran pakai najis. Pakai najis itu kira-kira misalnya pakai darah najis, pakai tulang binatang yang tidak boleh dimakan najis, itu kan boleh. Dan makruh menurut beliau menulis di dinding. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi memang ulama itu khilaf tentang menulis ukiran di masjid itu. Nah, Imam Nawawi ini termasuk yang memakruhkan. Di makanan bang, di makanan. Idza kutiba al-latimah, ayat Al-Quran ditulis di makanan, misalnya di roti kan ditulis. Bolehlah dimakan, ada masalah, ada apa-apa. Wa annahu idza kutiba ala khasyabah, kalau ditulis di kayu, makruh untuk membakarnya. Ini tentu ada pertimbangan tersendiri. Kalau kayunya itu tersepak-sepak, tersia-sia, bagus dibakar. Sama dengan Al-Quran yang pagat, atau Al-Quran yang sudah lawas itu, Al-Quran yang sudah lama. Nah, itu bilanya ada sehalaman, ada yang selembar, itu bagusnya dibakar supaya tidak tersia-siakan. Habis dah fasal itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi, fi wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Jadi diwajibkan menjaga mushaf dan menghormati. Ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Jadi ulama ini sepakat tentang wajibnya menjaga mushaf dan memuliakan mushaf. Qala ashabuna wa ghairuhum, walau alqahu muslimun fi alqadurah wal iyazu billahi taala suara al-muqi kafiran. Jadi ini disepakati lah, kalau seorang muslim melempar Al-Qur'an dalam bak sampah wal iyazu billah, nauzubillah min dzalik, suara al-muqi kafiran, yang menimbai tadi kafir. Nah, ada Al-Quran ditimbainya ke sampah, kafir, syahadat bahasa gitu. Karena apa? Itu menghinakan Al-Quran. Nah, dan juga ini
Wa yustahabbu ayyaquma lil mushaf idza qudima bihi alaihi. Jadi disunahkan berdiri karena sebab ada mushaf. Li'annal qiyama mustahabbun lil fudala minal ulama wal akhyar fal mushafu aula. Jadi disunahkan kita itu berdiri untuk orang-orang yang ulama, itu disunahkan kita untuk berdiri karena itu penghormatan. Al-Qur'an apalagi itu disunahkan juga. Dalilnya ini sudah beliau sebutkan kata Imam Nawawi di bab sebelumnya. Tapi kalau oleh pentahqiq ini dalam kitab At-Tarkhis bil Qiyam li Dzawil Fadl wal Maziyah min Ahlil Islam. Ada nih. Nah, dalam riwayat lain ini dari Musnad Ad-Darimi bisnadin sahihin an Nabi Mulaikah anna Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, kana yadul mushaf ala wajhi. Jadi meletakkan mushaf itu di wajahnya. Entah sambil berabah apa ini yang dari mushaf. Kitab Rabbi. Ini kitab Tuhanku. Kitab Tuhanku. Karena apa? Karena memang memuliakan. Jadi sampai saya tanya. Nah, mungkin penutup di malam hari ini ini tentang hukum safar bil musaf ila ardil adu wa baihi minadzimmi wa hamlihi lil majnun wasabi. Hukum membawa Al-Qur'an ke apa ngarannya negeri musuh. Negeri musuh kayaknya yang ini masuk nih kategorinya yang paling agak relevan Israel Bang itu. Agak relevan Israel Bang. Amerika Bang, Amerika itu banyak aja Islamnya. Bahkan pengajian ya masih aman aja gitu. Yang agak